Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hovifah Sinta Mamnuha, NIM 4311418073 dari kelompok 10. Di sini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai koloid dari kelompok 10 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Lutfia dan Siti. Saya akan membahas mengenai pembahasan yang ketiga, yaitu colloidal electrolytes, shock and detection. Pertama, saya akan membahas mengenai surfaktan atau zat aktif permukaan. Surfaktan atau surface active agent merupakan golongan partikel solut tertentu yang memperlihatkan efek dramatis pada tegangan permukaan. Efek dramatis yang dimaksud ini ia berfungsi menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan. Kemampuan surfaktan dalam menurunkan tegangan dikarenakan surfaktan memiliki struktur molekul amfipatik, yaitu mempunyai struktur molekul yang terdiri dari gugus hidrofilik dan hidrofobik. Karena memiliki gugus hidrofilik dan hidrofobik, surfaktan dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari air dan minyak. Aktivitas surfaktan diperoleh karena sifat ganda dari molekulnya. Molekul surfaktan memiliki bagian polar yang suka air atau hidrofilik dan non-polar yang suka minyak atau lemak hidrofobik. Pada gambar ini merupakan contoh dari molekul surfaktan, di mana ini merupakan kepala surfaktan yang bersifat hidrofilik atau ia bersifat polar, yang artinya ia akan berikatan dengan molekul dari air. Dan ini merupakan ekor dari surfaktan, di mana ia adalah berupa rantai alkil hidrokarbon yang panjang dan ia bersifat hidrofobik dan non-polar yang akan berikatan dengan molekul minyak atau lemak pada noda permukaan. Selanjutnya yaitu surfaktan yang berakumulasi di permukaan dapat dihitung dengan persamaan surface excess. Persamaan ini sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Di sini saya akan menyinggung sedikit, di mana persamaan yang digunakan adalah gamma I sama dengan Ni per A, di mana gamma I adalah kelebihan permukaan persatuan luas atau yang disebut dengan surface excess, Ni adalah jumlah mol Zi di permukaan, A adalah area permukaan. Nilai gamma ini dapat bernilai positif maupun negatif. Ia akan bernilai positif apabila akumulasi I pada antarmuka dan bernilai negatif apabila kekurangan pada I pada permukaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh dari molekul surfaktan. Contoh molekul surfaktan sendiri ada dua, yaitu sabun dan deterjen. Sabun merupakan senyawa kimia yang sudah lama ditemukan. Kebanyakan sabun merupakan campuran garam natrium ataupun kalium, berasal dari asam lemak yang dapat diturunkan dari lemak ataupun minyak, bereaksikan dengan alkali, di mana suhu yang digunakan yaitu 80 derajat hingga 100 derajat Celcius. Contoh yang paling umum dari sabun, ia adalah natrium stearat atau yang disebut dengan molekul C17H35COO-Na+. Molekul ini pada konsentrasi rendah terdiri dari masing-masing ion Na+ dan stearat, sama seperti larutan garam biasa. Sedangkan pada konsentrasi yang agak tinggi, yaitu konsentrasi misal kritis atau CMC, agregat ion stearat menjadi rumpun atau ia akan menggumpal yang disebut sebagai misel. Misel adalah ukuran partikel koloid
Karena bermuatan, maka misel adalah ion koloid. Misel sendiri mengikat sejumlah besar ion positif ke permukaannya sebagai ion lawan yang sangat mengurangi muatannya. Di sini, ini merupakan contoh dari gambar misel. Misel dapat kita sebutkan ia adalah kumpulan atau rumpun dari molekul surfaktan. Ia berbentuk bulat. Contoh misel ini kemungkinan misel berisi kurang lebih 50 hingga 100 ion stearat. Bentuknya yang bulat dengan rantai hidrokarbon yang berada di bagian dalam meninggalkan gugus CaO- di permukaan luar. Permukaan misel ini bersentuhan dengan air karena ia yang bersifat hidrofilik menstabilkan misel dalam larutan air, sedangkan di dalamnya ia merupakan ekor hidrofobik. Ia akan bereaksi dengan molekul lemak atau minyak pada noda permukaan. Miselisasi sendiri terjadi akibat adanya interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik akan menolak atau menjauhkan ekor hidrokarbon dari surfaktan terhadap air dan akan menghasilkan agregasi. Sedangkan pada kepalanya yang hidrofilik akan tetap kontak langsung dengan air. Di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai CMC. CMC atau yang disebut dengan Critical Micellization Concentration adalah konsentrasi setimbang di mana monomer surfaktan membentuk misel. CMC adalah suatu parameter standar dalam karakterisasi larutan surfaktan, karena umumnya memperlihatkan konsentrasi minimum tercapainya struktur asosiasi surfaktan. Contoh dari sabun yang paling umum tadi telah disebutkan yaitu natrium stearat. Apabila terdapat 100 ion Na+ dan 100 ion stearat, dan jika ion-ion stearat mengumpul menjadi misel dan misel mengikat 70 ion Na+ sebagai ion lawan, maka akan ada 30 ion Na+ dan 1 miseler yang memiliki muatan 30 unit dan totalnya menjadi 31 ion. Reduksi ini yang secara tajam menurunkan konduktivitas listrik. Dengan menggabungkan molekul hidrokarbon ke dalam interior hidrokarbon misel, maka larutan sabun dapat bertindak sebagai pelarut untuk hidrokarbon. Tindakan sabun sebagai pembersih sebagian bergantung pada kemampuan menahan lemak dalam suspensi. Contoh selanjutnya dari surfaktan yaitu deterjen. Deterjen sendiri merupakan campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Deterjen ini umumnya memiliki struktur yang mirip dengan sabun, namun memiliki keunggulan. Antara lain, ia mempunyai daya cuci yang lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadaran air. Hal ini dikarenakan deterjen memiliki formulasi kandungan sebagai bahan pembentuk, di mana berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pencuci dari surfaktan dengan cara menonaktifkan mineral penyebab kesadaran air. Nah, berdasarkan senyawa organik yang dikandungnya, deterjen ini digolongkan menjadi 4, yaitu anionik, kationik, nonionik, dan amfoterik. Di sini saya akan membahas mengenai deterjen anionik dan kationik. Deterjen anionik, ia merupakan deterjen yang mengandung surfaktan anionik yang memiliki muatan negatif yang apabila dilarutkan dalam air. Surfaktan pada deterjen anionik ini banyak digunakan pada industri laundry. Surfaktan ini dapat bereaksi dalam air cucian dengan ion air sada. Di mana ion air sada ini bermuatan positif seperti kalsium atau Ca2+, dan magnesium atau Mg2+. Reaksi ini menyebabkan deaktivasi parsial pada surfaktan, di mana semakin banyak ion kalsium atau magnesium di dalam air, maka semakin banyak pula surfaktan anionik yang akan
diaktifasi. Deteksi anionik yang khas adalah alkil sulfonat atau XOSO3Na+. Di mana agar deterjen ini bertindak lebih baik, maka X harus memiliki sekurang-kurangnya 16 atom karbon. Sedangkan untuk deterjen kationik yang merupakan deterjen yang mengandung surfaktan kationik atau bermuatan positif, ia adalah garam amonium kuartener, yaitu satu gugus alkil berantai panjang. Contohnya adalah CH3 3 kali Rn plus Cl-, dengan R memiliki 12 hingga 18 atom karbon. Selanjutnya, saya akan membahas atau menyinggung sedikit mengenai mekanisme kerja surfaktan pada deterjen. Ini merupakan surfaktan pada sabun dan ini merupakan molekul pada lemak. Di sini, surfaktan berbentuk misel dengan hidrofil yang berupa polar berikatan dengan air, sedangkan ujung hidrofobnya tertolak oleh air, sehingga terlindung di bagian dalam misel. Saat berdekatan dengan noda, ujung hidrofob akan menarik noda dari kain, kemudian bersama-sama membentuk misel baru. Di sini kita dapat melihat molekul dari lemak dan misel dari deterjen, ia akan bergabung bersama-sama membentuk misel baru. Nah, misel baru ini yang nantinya ia akan mengangkat molekul minyak atau lemak pada noda yang terdapat pada permukaan kain, sehingga noda atau lemak yang berada pada kain akan terangkat dikarenakan deterjen. Suhu tinggi, pengadukan, dan pengucekan pakaian akan mempercepat proses ini karena mempermudah terlepasnya noda dari kain. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja surfaktan pada deterjen. Pada aplikasinya sebagai bahan pembersih untuk material kain, tanah, dan sejenisnya, surfaktan dapat bekerja melalui 3 cara yang berbeda yaitu roll-up, emulsifikasi, dan solubilisasi. Di sini saya akan membahas mengenai roll-up dan emulsifikasi. Roll-up sendiri, pada mekanisme ini, surfaktan bekerja dengan menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dengan kain atau material lain yang terjadi di dalam larutan. Di sini kita dapat melihat surfaktan bereaksi dengan molekul minyak atau lemak yang berada pada noda kain. Ia akan mengangkat noda atau kain sehingga noda pada kain akan menjadi bersih. Sedangkan emulsifikasi, pada mekanisme ini, surfaktan menurunkan tegangan antarmuka minyak larutan dan menyebabkan proses emulsifikasi terjadi, di mana emulsifikasi sendiri adalah proses pembentukan emulsi dari bahan-bahan yang tidak saling melarut karena perbedaan polaritas. Selanjutnya yaitu mengenai diagram skematis dari misal. Di sini kita dapat melihat pada gambar A merupakan contoh dari gambar sabun N-dekan garam. Di sini kita dapat melihat contoh dari misal yang belum bereaksi dengan sabun maupun lemak. B merupakan misal yang telah memasukkan beberapa molekul polar atau pentanol. Di sini misal telah bereaksi dengan air yang bersifat polar. Yang ketiga yaitu misel telah memasukkan beberapa molekul nonpolar. Di sini misel telah bereaksi dengan molekul lemak atau minyak yang berada pada noda permukaan, sehingga ia membentuk misel yang baru. Demikian presentasi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman atau kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.